friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love. I don't pretend. Stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't. Selamat pagi Bapak Mama dan anak-anak yang terkasih. Semangat pagi. Teacher berharap Bapak Mama dan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak teacher minta ambil posisi duduk yang sopan, tangan di dada, mata ditutup. Kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, teacher minta anak-anak mempersiapkan buku tulis, alat tulis, dan tentunya buku pena 2C. Nah, berhubung masih BDR, teacher minta bantuan Bapak Mama untuk membimbing anak mempelajari materi yang diberikan. Terima kasih untuk Bapak Mama semua. Hari ini kita masuk di tema 5, subtema 2, pembelajaran 2 dan 5. Setelah pembelajaran hari ini, teacher berharap yang pertama, anak-anak dapat menentukan contoh sikap yang menunjukkan penerapan sila pertama Pancasila di sekolah dengan tepat. Yang kedua, teacher berharap anak-anak dapat menentukan contoh sikap yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah dengan tepat. Yang ketiga, teacher berharap anak-anak dapat menentukan contoh sikap yang merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah dengan tepat. Dan yang keempat, teacher berharap anak-anak dapat memberikan penilaian terhadap teman yang membacakan puisi menggunakan bahasa yang santun. Nah, anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang sudah teacher tampilkan. Kira-kira apa yang sedang dilakukan anak-anak dalam gambar? Coba anak-anak perhatikan. Kira-kira dalam gambar apa yang anak-anak sedang lakukan? Iya. Mereka sedang berdoa. Di sini berdoa artinya berbicara dengan Tuhan. Jadi saat berdoa kita harus mempersiapkan hati dulu dan batin kita, kemudian harus bersikap sopan. Ya. Nah, masih ingatkah anak-anak? Berdoa termasuk pengamalan sila keberapa ya? Ada yang masih ingat? Luar biasa. Berdoa termasuk dalam pengamalan sila pertama Pancasila. Di sini sila pertama dilambangkan dengan bintang. Kemudian, ada yang masih ingat bunyi sila pertama? Very good. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, contoh pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama,
berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran. Seperti pada gambar tadi, anak-anak sedang berdoa sebelum memulai pembelajaran. Berikutnya, menghormati teman beragama lain yang sedang berdoa. Artinya, saat teman yang beragama lain sedang berdoa, kita tidak boleh ganggu. Bisa ya? Mantap. Nah, di sini teacher berpesan, kapanpun dan dimanapun kita berada, jangan lupa untuk berdoa. Ketika mau memulai sesuatu apapun, harus awali dengan doa. Nah, tujuan pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolah. Mari anak-anak, simak dengan saksama. Di sini, tujuan dari berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran, tujuannya supaya kita memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Kemudian, apa tujuan kita menghormati teman beragama lain yang sedang berdoa? Tujuan kita menghormati teman beragama lain yang sedang berdoa adalah yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati. Dengan kita menghormati teman yang sedang berdoa, artinya kita sudah mengembangkan sikap saling menghormati, dan itu sangat penting. Kemudian, dengan kita menghormati teman beragama lain yang sedang berdoa, artinya kita sudah membina kerukunan, walaupun dia berbeda agama dengan kita. Nah, anak-anak, di sini coba anak-anak perhatikan lagi. Teacher mempunyai sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan, gambar apakah ini? Iya, gambar seorang anak sedang merangkul temannya yang sedang sakit menuju ke UKS. Siapa yang pernah seperti itu? Menolong teman yang sakit? Luar biasa. Nah, di sini menolong teman yang sedang sakit adalah salah satu perbuatan baik yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah. Kalau tadi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, serta menghormati teman yang beragama lain yang sedang berdoa, itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini menolong teman yang sakit dan membawanya ke UKS, itu merupakan contoh perbuatan baik yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Di sini, contoh pengamalan sila kedua Pancasila di lingkungan sekolah ada beberapa ya. Yang pertama kita lihat, berbagi makanan dengan teman. Ya, berbagi makanan dengan teman. Saat kita berbagi makanan dengan teman, artinya kita memiliki rasa peduli terhadap teman. Misalnya, saat istirahat, kita sementara makan, kita membawa bekal dari rumah. Kemudian, kita melihat teman kita terlihat sangat letih,
sangat lemas karena kelaparan, tidak sempat membawa bekal dan tidak sempat makan pula di pagi hari. Nah, ketika kita melihat teman kita seperti itu, kita memiliki rasa iba atau rasa kasihan, dan kita membagikan sedikit makanan kita kepada teman kita yang sedang kelaparan tersebut, maka kita sudah melakukan pengamalan sila kedua Pancasila. Tapi saat di situasi pandemi seperti ini, teacher tidak mengizinkan anak-anak untuk saling berbagi. Bukan berarti kita kikir, tetapi kita harus mematuhi protokol kesehatan. Bisa ya? Oke, yang kedua, meminjamkan alat tulis kepada teman. Nah, ini contoh kecil yang sering anak-anak lakukan, meminjamkan alat tulis, baik itu pensil, baik itu ballpoint. Nah, itu artinya anak-anak sudah melakukan pengamalan sila kedua Pancasila, perbuatan baik, membantu, menolong. Itu adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Tapi teacher ingatkan sekali lagi, di saat pandemi seperti ini tidak boleh saling meminjam. Bukan berarti kita kikir, tetapi kita harus menjaga protokol kesehatan. Berikutnya, menolong teman yang terjatuh saat olahraga. Ketika kita melihat teman kita terjatuh, kemudian kita lari cepat-cepat menolong dia, membawanya ke UKS, ya, itu sudah merupakan perbuatan baik, menolong teman. Jadi anak-anak ingat ya, menolong teman itu termasuk perbuatan baik yang masuk ke dalam sila kedua Pancasila. Sama halnya dengan membawa teman yang sakit ke UKS. Berikutnya di sini sila kedua ini lebih kepada bagaimana sikap kita terhadap sesama yang sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Jadi lebih kepada rasa kasihan, rasa peduli, rasa toleransi, dan saling membantu atau menolong. Jadi anak-anak, kalau ditanya sila kedua, itu anak-anak ingat saja. Sila kedua itu lebih kepada rasa peduli terhadap orang, toleransi kepada orang, dan saling membantu atau menolong sesama. Bisa ya? Nah, anak-anak, di sini teacher punya pertanyaan. Apakah anak-anak pernah bermain bersama teman saat pulang sekolah atau waktu istirahat? Iya, teacher yakin sebelum COVID, sebelum adanya pandemi ini, saat pulang sekolah ataupun waktu istirahat, anak-anak pasti bermain bersama teman. Ya, saat pulang sekolah, menunggu jemputan, sambil menunggu pasti bermain bersama teman. Begitupun waktu istirahat. Nah, di sini bagaimana sikap kita saat bermain bersama teman? Apakah kita boleh bermain dengan kasar? Ya, tidak boleh. Berikutnya, bolehkah kita saling mengejek saat bermain? Tidak boleh. Nah, di sini bermain bersama teman saat pulang sekolah atau waktu istirahat dengan tidak saling membeda-bedakan, saling menghormati, tidak saling bertengkar,
dan tidak saling mengejek merupakan sikap yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Ya, jadi saat bermain bersama teman tidak boleh saling membeda-bedakan. Ya, harus bermain bersama siapa saja. Dan ingat, saat bermain bersama teman harus saling menghormati. Tidak boleh saling bertengkar. Tidak boleh membicarakan teman di belakang yang akhirnya membuat teman menjadi sedih. Ya, dan tidak boleh saling bertengkar ataupun mengejek saat bermain bersama. Ya, sikap-sikap seperti ini tidak saling mengejek, tidak bertengkar, saling menghormati, tidak membeda-bedakan teman. Ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, di sini contoh lain pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Berikutnya, bermain dengan teman tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang ketiga, tidak membicarakan teman atau menjelek-jelekan teman di belakang. Ya, itu tidak boleh. Berikutnya, mengikuti upacara apel bendera dengan tertib. Selanjutnya, membawakan tarian tradisional dari daerah lain saat acara sekolah. Nah, sikap-sikap ini bergotong royong, bermain tanpa membedakan, tidak membicarakan teman, mengikuti apel bendera dengan tertib, membawakan tarian tradisional dari daerah lain. Nah, contoh-contoh sikap ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, di sini sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk tetap menjaga persatuan, ya, dengan saling menghargai walaupun berbeda suku, agama, budaya, dan ras. Sila ketiga ini juga mengajarkan kita untuk cinta tanah air. Cinta tanah air contohnya menggunakan barang-barang atau produk-produk buatan dalam negeri. Nah, itu merupakan salah satu contoh cinta tanah air. Di sini, baik, kita lanjut ya. Apakah anak-anak masih ingat apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur puisi? Iya, unsur-unsur puisi ada artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Di sini artikulasi artinya kejelasan suara. Intonasi artinya ketepatan nada. Dan ekspresi artinya raut wajah. Nah, anak-anak, saat teman membacakan puisi, kita dapat menilai pembacaan puisi tersebut dengan cara memberikan tanggapan dan saran. Jadi ketika kita melihat teman kita yang membacakan puisi, kita bisa memberikan tanggapan. Kita bisa memberikan penilaian. Penilaian itu berupa tanggapan dan saran.
Di sini saran fungsinya untuk membantu teman kita agar lebih baik dalam membaca puisi. Mungkin kita menemukan kekurangan pada kali pertama dia membacakan puisi. Setelah kita memberikan saran, dia bisa memperbaiki kesalahannya dan akhirnya dia bisa membacakan puisi tersebut dengan lebih baik lagi. Di sini penyampaian saran juga harus menggunakan bahasa yang baik dan santun. Ya, harus diingat. Contohnya, puisi yang kamu bawakan sudah bagus, Andre. Ekspresimu sudah sangat sesuai dengan isi puisi dan intonasinya juga tepat. Hanya saja, artikulasi atau suaramu masih terlalu kecil. Seharusnya suaramu diperbesar agar teman yang duduk di belakang bisa mendengarmu. Nah, ini adalah contoh saran menggunakan bahasa yang baik dan santun. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang anak-anak pahami, anak-anak bisa langsung bertanya kepada teacher ataupun langsung bertanya kepada orang tua. Teacher berpesan selalu jaga kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu menggunakan masker. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dadah! Pretend, stick by my side even